Halo semua. Jika kamu mau melihat bukti perubahan Al-Quran dari naskah kuno, kamu berada di video yang tepat. Karena, pada video ini, kita akan melihat 3 contoh naskah kuno Al-Quran yang mengalami koreksi berupa penambahan kata Allah. Artinya, pada awalnya tidak ada kata Allah di dalam tulisan itu, namun kemudian ditambahkan kata Allah oleh seseorang. Nah, sebelum kita melihat 3 contoh penambahan kata Allah ke dalam naskah kuno Al-Quran, saya ingin memberitahukan bahwa saya mendapatkan informasi ini dari hasil penelitian Dr. Daniel Alan Brubaker. Dr. Brubaker adalah anggota Islamic Manuscript Association, dalam kurung IMA, International Quranic Studies Association, dalam kurung IQSA, Association for the Study of the Middle East and Africa, dalam kurung ASMEA, dan Dewan Editorial Review of Quranic Research, dalam kurung RQR. Jadi, dia adalah seorang pakar, peneliti naskah kuno Al-Quran, yang sudah diakui oleh dunia. Penambahan kata Allah yang ditemukan oleh Dr. Brubaker bukan hanya ada 3, tetapi ada banyak dan sudah dia publikasikan di dalam bukunya. Namun, kita hanya melihat 3 contoh dari sekian banyak penambahan kata Allah yang ditemukan oleh Dr. Brubaker. Kalau teman-teman mau tahu informasi lengkapnya, teman-teman bisa membeli bukunya Dr. Brubaker. Link video sumber, channel, dan situs halaman Dr. Brubaker sudah saya taruh di deskripsi video, supaya teman-teman bisa ke situ setelah nonton video ini sampai selesai. Oke, kita mulai aja ya. Nah, contoh pertama yang kita lihat adalah Marcel 5, folio 11R. Naskah ini ditulis dalam aksara kufik dan berdasarkan uji karbon, berasal dari antara tahun 652 sampai 763. Folio 11R yang kita lihat ini, sekarang berada di Perpustakaan Nasional Rusia, Saint Petersburg. Tulisan yang ada di dalam naskah ini, adalah Al-Quran Surah 34, ayat 27. Dan yang kita lihat, adalah satu-satunya kata Allah, yang ada di dalam ayat itu. Di naskah ini, terlihat bahwa tulisan pertama yang ada di situ, hanya Huwa, kemudian dihapus, dan ditulis ulang, menjadi Huwa Allah, dengan tinta yang berbeda. Jadi, ayat ini awalnya, tetapi, dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kemudian, diselipkan kata Allah, menjadi, tetapi, dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sehingga, ayat ini sudah diperbaiki, dan sudah menjadi sama, seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran versi Hafs, yang ada sekarang. Contoh kedua yang kita lihat, adalah BNF Arabe, 326A, 7V. Tidak ada keterangan uji karbon naskah ini. Tetapi, naskah ini ditulis dalam aksara Hijazi, dan diperkirakan ditulis pada abad kedua setelah Hijriah. Sekarang, naskah ini berada di Perpustakaan Nasional Prancis. Tulisan yang ada di dalam naskah ini, adalah Al-Quran Surah 7, ayat 44. Dan seperti yang kita lihat di sini, kata Allah jelas diselipkan agak ke atas. Tidak sebaris dengan kata-kata lain, dan menggunakan tinta yang berbeda. Kalau kita melihat, kata Allah yang diselipkan di situ, sepertinya kata itu diselipkan di zaman yang sudah jauh lebih modern. Kata yang di kanan kata Allah itu, adalah kata laknatu, yang artinya kutukan. Jadi, awalnya, ayat ini isinya, laknatu, ala al-zalimin. Artinya, kutukan, bagi orang-orang yang zalim. Kemudian, diselipkan kata Allah, menjadi, laknatullahi, ala al-zalimin. Artinya, kutukan Allah, bagi orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini sudah diperbaiki, dan sudah menjadi sama, seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran versi Hafs, yang ada sekarang. Contoh ketiga yang kita lihat, adalah 2 naskah kuno berbeda, yang mengalami penyelipan kata Allah, di ayat yang sama. Ayat itu, adalah Al-Quran Surah 33, ayat 73. Naskah pertama yang kita lihat, adalah Marcel 11, 10V, yang ada di Perpustakaan Nasional Rusia, Saint Petersburg. Seperti yang kita lihat, kata asli yang ada di dalam ayat itu dihapus, dan diselipkan kata Allah. Menurut Dr. Brubaker, kata aslinya adalah, wa yatuba, ala al-mukminina, wal mukminat. Artinya, dan dia mengampuni, para lelaki yang percaya, dan para wanita yang percaya. Kemudian, ayat itu diselipkan kata Allah, sehingga menjadi sama, seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran versi Hafs, yang ada sekarang. Naskah kedua, yang mengalami penyelipan kata Allah di ayat yang persis sama, adalah BNF Arabe 340, 23V, yang ada di Perpustakaan Nasional Prancis. Seperti yang kita lihat, kedua kata ini diselipkan kata Allah dengan cara yang sama.
tulisan aslinya dihapus sedikit dan diselipkan kata Allah di situ. Dari warna tinta dan gaya penulisan, terlihat bahwa orang yang menyelipkan kata Allah di situ adalah orang yang berbeda dari penulis pertama. Jadi, sekali lagi, kedua naskah ini sudah diperbaiki dan sudah menjadi sama, seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran versi Hafs yang ada sekarang. Nah, itulah ketiga contoh penyelipan kata Allah ke dalam naskah kuno Al-Quran. Perlu saya ingatkan lagi, bahwa penyelipan kata Allah ke dalam naskah kuno Al-Quran bukan hanya ada 3 ini, dan bukan hanya kata Allah yang diselipkan ke dalam naskah-naskah kuno Al-Quran. Ada banyak perbedaan di dalam naskah kuno Al-Quran, dan ada banyak koreksi. Yang ingin saya sampaikan di sini, adalah kata Allah, adalah sesuatu yang sangat penting bagi Muslim. Itu adalah nama ilahnya umat Muslim. Siapapun yang menulis naskah Al-Quran Marsal dan Arabe, seharusnya adalah orang yang hafal Al-Quran. Jadi, agak aneh, jika para penulis itu lupa, menuliskan kata Allah di dalam naskah yang mereka tulis. Apalagi, seperti yang kita lihat, penyelipan kata Allah yang terjadi, terlihat bukan dilakukan oleh si penulis itu sendiri, tetapi dilakukan oleh orang lain, dalam rentang waktu yang cukup jauh. Jadi, menurut saya, si penulis awal, bukan lupa menulis kata Allah pada naskah-naskah itu. Tetapi, kata Allah, memang sebenarnya tidak ada di dalam bacaan yang aslinya. Lalu, kemudian dikoreksi dan ditambahkan oleh generasi yang berikutnya, supaya ayat-ayat Al-Quran menjadi lebih sempurna. Artinya, kita hanya punya 2 kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran adalah wahyu, yang turun gedebuk dari Allah, yang kurang sempurna, kemudian diedit oleh tangan manusia, supaya lebih sempurna. Yang kedua, Al-Quran memang hanya buatan manusia, yang mengalami perubahan, dalam kurun waktu yang cukup lama. Menurut kamu, yang mana yang benar? Al-Quran adalah wahyu, yang turun gedebuk dari Allah, yang kurang sempurna, kemudian diubah, atau diedit, oleh tangan manusia, supaya lebih sempurna. Atau, Al-Quran memang hanya buatan manusia, yang mengalami perubahan, dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, kalau kamu sudah tahu jawabannya, silakan tulis jawaban kamu di kolom komentar di bawah video ini ya. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, silakan pencet tombol like, dan bagikan video ini ke